Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama sekali nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah dua modal yang sangat besar yang membuat kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat iman dan Islam itulah yang membuat kita merasa betapa Allah sangat memanjakan kita, betapa Allah sangat baik kepada kita, betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita. Rasanya belum selesai satu nikmat kita habiskan, sudah datang nikmat berikutnya. Maka kita tidak akan pernah bisa menjawab rangkaian pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman. Ketika Allah berulang kali mengatakan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kamu dustakan? Dengan nikmat iman dan Islam juga kita meyakini kebenaran statement Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Dan apabila kalian mencoba-coba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dengan nikmat iman dan Islam ini kita berharap kita menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi abdan syakur, hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga khatib mengajak kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa merupakan sesuatu modal. Karena takwa merupakan sesuatu parameter di mana Allah akan menilai bagaimana kebaikan seseorang, bagaimana mulianya seluruh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikatornya dan indikator utamanya adalah ketakwaan ini. Sebagaimana Allah nyatakan sendiri dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat, ketika Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan juga orang-orang yang paling banyak ibadahnya. Meskipun ibadah itu menghantarkan kepada seseorang itu kepada takwa, tapi letterleknya, konkretnya Allah mengatakan yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan juga ukuran takwa itu adalah yang paling berinfak di antara kalian, yang paling banyak infaknya, yang paling dermawan di antara kalian. Meskipun berinfak dan dermawan merupakan salah satu jalan menuju takwa, tapi kalimat Allah jelas bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah takwa. Berulang kali juga para mubalik dan tidak sah suatu khutbah tanpa mengajak para jamaah untuk mengajak mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka kemudian muncul pertanyaan besar, sebenarnya apa definisi takwa itu? Apa pengertian takwa yang seringkali diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
yang seringkali disampaikan oleh para mubalik dan para penceramah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak definisi-definisi, banyak istilah-istilah yang kemudian digunakan untuk mendefinisikan apa pengertian takwa. Dari sekian banyak istilah-istilah dan definisi itu, izinkan khatib menyampaikan beberapa hal saja. Seorang ulama bernama Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau rahimahullah mengatakan bahwa pengertian takwa adalah menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi ini jelas bagi kita, menurut Raghib Al-Asfahani ini rahimahullah, bahwa pengertian takwa adalah menghindarkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian takwa adalah menahan diri dari apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Imam Al-Nawawi dalam sebuah kitabnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan takwa adalah engkau melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita padankan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Asfahani, maka ditambahkan oleh Imam Al-Nawawi bahwa takwa itu adalah engkau melaksanakan perintah Allah sebagaimana Allah perintahkan kepada engkau. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Suatu ketika sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, bertanya begini, "Ya Ubay, apa pendapatmu atau bagaimana pendapatmu tentang takwa? Apa sih sebenarnya takwa itu?" Itu pertanyaan Umar bin Khattab kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Apa jawaban sahabat Ubay bin Ka'ab rahimahullah? Beliau mengatakan, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang jalan itu dipenuhi banyak sekali duri?" Kata Umar, "Iya, aku pernah melewati jalan seperti itu." Kata Ubay bin Ka'ab, "Kalau begitu apa yang akan engkau lakukan dengan kondisi jalan seperti itu, sementara engkau harus melintas jalan itu?" Dalam sebuah kitab dikatakan, Umar mengatakan, "Saya akan menyingsingkan lengan baju saya dan saya akan berjalan hati-hati sekali melewati jalan itu." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri, Rasulnya dan para sahabat, ada satu keistimewaan dari para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri, yaitu bisa merangkum hal-hal yang kompleks dengan sebuah permisalan yang sangat sederhana. Bayangkan pertanyaan Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab adalah, apa itu takwa? Dan kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab menjelaskan dengan sebuah permisalan yang sangat mudah dicerna, yang sangat mudah difahami untuk memahami apa itu definisi takwa. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Beliau memisalkan seperti orang yang berjalan di sebuah jalan yang penuh duri, yang banyak pecahan botol mungkin, yang banyak jarum-jarum, yang banyak benda-benda tajam di sekitar jalan itu. Maka apa yang kita akan lakukan dengan jalan itu? Kalau kita bayangkan kita melewati jalan seperti itu, hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita akan berjalan pelan-pelan. Kalau mungkin kita menaiki kendaraan, mungkin kita akan turun dari kendaraan roda 2 kita. Kita akan menuntun kendaraan kita. Kalau kita berjalan dengan kendaraan roda 4, mungkin kita akan berhenti sejenak. Kita akan sapu jalan itu sampai benar-benar bersih. Atau kalaupun kita nekat melintas, kita tidak akan mungkin melintas dengan kecepatan yang cepat, dengan kecepatan yang tinggi. Kita akan berjalan pelan-pelan sekali. Kenapa? Banyak duri. Kalau kita berjalan kaki, kita akan melangkahkan secara perlahan-lahan kaki kita. Kita pilih jalan yang paling baik, yang paling aman. Itulah takwa, kata sahabat Ubay bin Ka'ab.
Dari penjelasan ini, hadirin hamba yang berbahagia, ada 3 karakter takwa yang bisa kita pelajari dari permisalan sahabat Ubay bin Ka'ab ini. Yang pertama, takwa berarti selektif. Takwa berarti memilih. Memilih yang baik dari yang buruk. Memilih jalan yang aman untuk dilintasi dari jalan yang berduri. Memilih jalan yang paling baik dari jalan yang baik. Maka orang yang bertakwa tidak semata-mata berhenti pada prinsip yang penting tidak Allah larang, yang penting tidak berdosa. Bukan itu prinsipnya. Tapi dia akan cari amal apa yang paling utama, amal apa yang paling dicintai Allah, amal apa yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang dia cari. Meskipun amal itu sunnah, meskipun amal itu tidak wajib. Kenapa? Selektif. Memilih yang paling baik dari yang baik. Memilih yang paling utama daripada yang utama. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW seringkali menyampaikan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian amal apa yang paling utama?" Kadang-kadang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Tujuannya satu, agar menjadi orang yang paling selektif untuk mengejar predikat takwa ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dari permisalan sahabat Ka'ab bin Malik, dari permisalan sahabat Ubay bin Ka'ab ini, kita bisa mengambil hikmah yang kedua, yaitu apa? Takwa berarti hati-hati, menimbang-nimbang suatu perbuatan. Allah larang nggak perbuatan ini? Ada dampaknya atau tidak perbuatan ini? Ketika membuat status di media sosial, ditimbang-timbang, ada yang tersinggung nggak dengan status saya ini? Ada manfaatnya nggak status ini saya buat? Ada yang merasa kecewa nggak dengan status ini? Ditimbang-timbang. Ketika memforward berita di WhatsApp juga menimbang-nimbang, tidak asal memforward berita secara serampangan. Ada yang tersinggung nggak? Ketika berbicara pun juga menimbang-nimbang. Kata-kata yang baik, diksi-diksi, ungkapan-ungkapan, jangan sampai menyinggung orang. Itu pengertian takwa. Berhati-hati, memikirkan terlebih dahulu apa dampaknya. Beberapa bulan ini di media sosial cukup banyak ungkapan-ungkapan dari banyak orang yang dengan mudahnya melontarkan hal-hal di media sosial dan berujung kepada permohonan maaf. Pertanyaannya, ketika melontarkan itu pertama kali, tidakkah mereka pikirkan dulu dampaknya? Kadang-kadang dampaknya terlalu sederhana untuk dikatakan khilaf. Ini yang kedua, pengertian takwa bermakna hati-hati. Dan pengertian takwa yang terakhir atau yang ketiga, dari ungkapan takwa yang dimisalkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwa takwa diibaratkan seperti kita melewati jalan yang penuh duri, adalah takwa bermakna khawatir. Ketika melewati jalan yang penuh duri, yang terbesit di kita adalah rasa khawatir akan tertusuk duri, rasa khawatir akan menginjak paku, rasa khawatir kaki akan cedera, rasa khawatir mobil akan kempes bannya, dan lain sebagainya. Takwa identik dengan rasa khawatir. Artinya apa? Salah satu sifat orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa selalu khawatir dan tidak pernah merasa puas dengan amal-amalnya. Senantiasa dihinggapi kekhawatiran, amal saya diterima atau tidak, amal saya disisipi riya atau tidak, amal saya ini terima Allah atau tidak. Ini yang dalam bahasa akidah dikatakan sebagai al-khauf, kekhawatiran yang mengiringi sebuah amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya di dalam Al-Quran Allah SWT kemudian meminta kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman, agar senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa.
Seperti ayat yang sering dibacakan oleh khatib dan tadi khatib bacakan pada awal pembukaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian. Lewati jalan penuh duri tadi dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan selektif yang seselektif-selektifnya, dengan hati-hati yang sehati-hatinya, dengan khawatir yang sekhawatir-khawatirnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan kalian menyandang predikat sebagai seorang muslim. Di ayat kedua yang khatib bacakan di awal mukadimah terdapat dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqu billahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum." Dan bertakwalah kalian sebatas kemampuan kalian. Artinya, di sini takwa menuntut kita untuk maksimal mengimplementasikannya. Takwa menuntut kita untuk all out mengerjakannya, tidak setengah-setengah. Kata-katanya semampu kita, bukan semau kita, bukan pula seadanya. Suatu ketika Syekh Abdullah Azam, seorang panglima di Afghanistan, bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku," maaf, muridnya yang bertanya. Muridnya bertanya kepada Syekh Abdullah Azam, "Ya Syekh, apa sih pengertian mastata'tum, semampu kita?" Kemudian Syekh Abdullah Azam menyuruh murid-muridnya mengitari sebuah lapangan. Coba kalian berlari mengitari lapangan dan coba semampu kalian kitari itu. Maka murid-muridnya mengitari lapangan. Ada yang sampai 10 kali, ada yang sampai 15 kali dan seterusnya, sampai kemudian sang murid berhenti karena kelelahan. Setelah murid-muridnya kelelahan semua dan berhenti semua, kemudian Syekh Abdullah Azam berlari di lapangan itu. Dia berlari terus dan tidak jelas berapa putaran Syekh Abdullah Azam itu berlari sampai kemudian dia pingsan karena keletihan. Oleh muridnya kemudian ditolong dan setelah sadar, muridnya bertanya, "Wahai Syekh, apa yang sedang kau ajarkan kepada kami?" Kata Syekh Abdullah Azam, "Itulah mastata'tum." Kamu membingkai ketakwaan itu sebatas kesanggupan kita. Kalau kita dapat musibah dan Allah belum menolong kita, itu tandanya Allah menilai kita masih mampu menanggung musibah itu. Kalau seandainya kita melaksanakan qiyamul lail baru 2 rakaat, berarti kita masih mampu lebih daripada itu. Takwa dibingkai dengan kata-kata mastata'tum, sebatas kemampuan kita. Mari kita benahi lagi hati kita benahi lagi amal kita mengarahkan semuanya untuk mengejar satu predikat yang merupakan predikat yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai predikat sebaik-baik manusia, yaitu ketakwaan kita. Fattaqullaha mastata'tum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin.
Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma tsabbit aqdamana wa aqdamahum, Allahumma ansur alaihim nasran aziza kama anzalta 'alal mujahidina fi Badr. Allahumma alaikal yahudi wan nasara wa a'wanihim, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma shattit shamlahum, Allahumma zalzil sufufahum, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.